Pada khutbah kali ini, tema yang akan khotib sampaikan adalah tentang sentuhlah jiwamu. Di antara sekian banyak unsur yang ada dalam diri manusia, ada satu unsur yang paling penting, yaitu jiwa. Jiwa itu bagian terdalam dalam diri manusia. Dari jiwa dimulai segala sesuatu. Jika jiwa itu bersih dan suci, maka instruksi yang diberikan adalah melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Jika jiwa itu kotor, maka instruksi yang diberikan adalah hal-hal yang buruk dan membawa malapetaka. Maka pantaslah Allah memberi penegasan dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha faqad khaba man dassaha. Artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugilah orang yang mengotorinya. Betapa banyak orang yang terganggu jiwanya sehingga mengalami kerusakan pada akalnya. Orang yang terganggu jiwanya biasanya mengalami stres dan depresi. Akhirnya menjadi gila. Ini semuanya terjadi karena kotornya jiwa manusia itu sendiri. Saking pentingnya namanya jiwa, sampai W.R. Supratman waktu itu menciptakan sebuah lagu wajib nasional Indonesia Raya, di mana terdapat kalimat pamungkas, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lagu Indonesia Raya ini senantiasa dinyanyikan oleh seluruh guru dan siswa di seluruh Indonesia pada acara upacara bendera setiap hari Senin. Demikian juga senantiasa dinyanyikan untuk mengawali acara-acara penting dalam suatu kegiatan. Hal ini menunjukkan betapa berartinya hidup bila jiwa terbangun dan terbentuk oleh hal-hal yang positif. Karena jika jiwa rapuh, hancurlah sistem kinerja otak dan organ-organ tubuh lainnya, sehingga menyebabkan hilangnya keseimbangan tubuh manusia. Bagaimana mungkin Indonesia bisa maju dan menunjukkan eksistensinya, kemandiriannya, jika jiwa rakyatnya lemah dan rapuh? Seharusnya setiap kita mengamalkan isi lagu tersebut, tetapi sayang tidak semua menjiwainya, hanya sekedar sebagai pemanis yang terucap di bibir saja. Karena jiwa tersebut letaknya sangat dalam, kalau boleh diumpamakan, lebih dalam dari dasar lautan samudra, maka mesti ada upaya ekstra untuk menyentuhnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kita kembali kepada ajaran agama Islam, ada beberapa langkah untuk menyentuhnya, yaitu yang pertama, perbanyaklah berzikir dan memohon ampun kepada Allah. Dengan berzikir, jiwa akan tersentuh dengan sendirinya. Karena zikir itu adalah pengingat Allah dengan kalimat suci, sehingga kesucian zikir itu akan mensucikan jiwa manusia. Ketika jiwa itu suci, maka jiwa mudah tersentuh dengan nasihat atau masukan dari orang lain. Kemudian zikir itu disempurnakan dengan istighfar atau mohon ampun kepada Allah, agar benar-benar jiwa itu bersih dan suci dari segala kotoran dosa. Yang kedua adalah bacalah Al-Quran setiap hari secara rutin, terutama sehabis sholat 5 waktu. Jiwa itu akan mudah tergetar dan dipenuhi rasa iman bila selalu disentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Inilah di antara rahasia besar untuk menenteramkan jiwa manusia. Orang-orang yang tidak pernah membaca Al-Quran pasti jiwanya kotor,
sehingga dari hari ke hari jiwa bergoncang menjadi gelisah, galau dan tertekan. Oleh karena itu, mari kita selalu menenteramkan jiwa kita dengan ayat-ayat Al-Quran agar jiwa kita lapang, damai dan tentram. Yang ketiga adalah banyaklah mendengar tausiah dari guru-guru atau ustadz yang kita senangi. Zaman sekarang ini zaman canggih Bapak jemaah. Kalau kita tidak sempat datang ke pengajian, bukalah di YouTube. Ikuti tausiah ulama-ulama kondang seperti Ustadz Abdul Somad, Kiai Haji A'agim, dan lain sebagainya. Dari mereka kita akan mendapatkan banyak pengajaran yang mencerahkan jiwa kita. Adapun yang keempat adalah banyaklah melihat orang-orang yang dalam kekurangan tapi tetap semangat, tabah dan sabar menjalani hidup. Lihatlah orang-orang miskin yang terus gigih berjuang akhirnya menjadi sarjana dan sukses berkiprah dalam pentas nasional. Ada orang yang cacat, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tapi menjadi juara pada olimpiade tingkat dunia. Ada orang lumpuh dan buta tetapi hafal Al-Quran, dan masih banyak lagi contohnya. Dengan melihat prestasi mereka, walaupun dalam kondisi serba kekurangan, ini bisa membuat hati dan jiwa kita tersentuh dan termotivasi untuk menjadi orang-orang yang sukses dan berprestasi. Kalau mereka saja bisa, mengapa kita tidak bisa? Justru kita mestinya harus malu dengan mereka.